merinding sekaligus menyeramkan. Itulah kira-kira kata yang pantas untuk menggambarkan situasi yang dialami oleh dua artis papan atas kita yang sudah dahulu menghadap Sang Pencipta. Mereka adalah Aibim Ngesti, si pangeran dangdut, dan Alda Risma, seorang penyanyi cantik berbakat tanah air. Mereka berdua pun harus mengalami pilu yang sangat mendalam saat menghadap Sang Pencipta. Sungguh tak semulus karir keartisan mereka. Keduanya pun harus pergi di kala masa keartisan mereka sedang diperbincangkan, serta lagu-lagu mereka sedang hangat di telinga masyarakat tanah air. Mereka harus pergi dengan cara yang tragis untuk selama-lamanya. Aibim Ngesti misalnya harus menerima nasib meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan di sebuah ruas jalan tol. Tak sendirian, bahwasannya keluarganya juga ikut menjadi korban. Sementara itu, penyanyi Alda Risma juga harus pergi di tangan kekasihnya sendiri dengan cara yang tak wajar. Tak hanya itu saja, rumah peninggalan hasil jeripayah mereka selama jadi selebritis pun terbengkalai dan tidak terurus. Lantas seperti apakah sedikit gambaran kehidupan mereka saat masih hidup, serta kepergian mereka dengan seperti apa pula kondisi rumah yang mereka bangun dari hasil jeripayah mereka yang akhirnya dikabarkan terbengkalai? Simak informasinya berikut ini dan jangan kemana-mana. Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bel notifikasi channel ini agar kalian terus update informasi lainnya dari channel kami. Baik, kita mulai dari Aibim Ngesti. Aibim Ngesti merupakan seorang penyanyi berbakat muda kelahiran Jepara 30 Oktober 1978. Ia merupakan satu-satunya penyanyi anak-anak yang saat itu memang mengabdikan dirinya untuk fokus bernyanyi dangdut. Nama Aibim Ngesti besar berkat sejumlah lagu-lagu yang sangat populer saat itu, bahkan hingga sekarang. Kalian pasti sudah tidak asing dong dengan lagu-lagu seperti Pangeran Dangdut. Nah, lagu tersebut dibawakan pertama kali oleh Aibim Ngesti pada saat dirilis tahun 1991 silam. Akulah pangeran dangdut yang akan mengguncang dunia. Album pertamanya berjudul Amir Asongan merupakan awal mula perjalanan karir Aibim Ngesti di dunia hiburan tanah air. Album ini pun dirilis pada tahun 1990 yang bernaung di bawah label Puspita Record, namun sayang tak begitu populer kala itu sehingga banyak yang tidak begitu tahu. Kemudian dia merilis album keduanya berjudul Pangeran Dangdut, lalu berhasil membludak dan sangat fenomenal. Bahkan sang ayah bernama Wiwin Ngesti bisa membelikan sebuah mobil baru dari royalti hasil penjualan album ini. Tak hanya itu saja, ia kembali melaunching album ketiga berjudul Ini Dangdut, di mana ia berduet dengan Iis Dahlia dan Dewi Purwati. Setelah sukses dengan album-album sebelumnya, ia pun merilis album keempat dengan aliran yang sedikit berbeda dari sebelumnya yang berjudul Kegenggam Dunia. Dalam pembuatan video klip lagu ini, dia berduet dengan penyanyi cantik yang juga sudah telah tiada, yaitu Poppy Mercury. Poppy Mercury sendiri tenar dengan lagu-lagunya seperti Surat Undangan, Antara Jakarta dan Penang yang saat itu sama-sama ngetop dengan jenis musiknya masing-masing. Ketika beberapa wilayah Indonesia terkena musibah gempa, muncullah album kelima berjudul Gempa. Dalam album ini terdapat lagu-lagu seperti Rocker Dangdut, lanjutan dari Pangeran Dangdut, dan Ini Dangdut. Selanjutnya ia merilis album keenamnya berjudul Ini Zaman Uang. Di lagu ini Aibim Ngesti pun berduet dengan penyanyi dangdut Eri Suzan. Selanjutnya ia mengeluarkan kembali album ketujuh berjudul Astagfirullah. Setelah sukses dengan album Slow Rock Kegenggam Dunia, keluarlah album Leila Besutan Wiwin Ngesti, kemudian disusul lagu Sonia. Selanjutnya Aibim Ngesti mencoba berkreasi sendiri dalam lagu Gadis Baliku yang memadukan musik dangdut, rap, dan etnik dengan introducing Ole Ole Ole, di mana pada saat itu sedang gegap gempita Piala Dunia pada tahun 1994. Lalu dirilislah album ke-11 berjudul Dahsyat yang bisa dibilang sebagai album terakhir Aibim Ngesti. Video klip lagu Dahsyat ini pun dirilis pada tanggal 15 Juli tahun 1995 atau tepatnya 35 hari sebelum ajal menjemputnya untuk selama-lamanya. Prestasi perjalanan karir Aibim Ngesti untuk album Pangeran Dangdut bahkan pernah meraih penghargaan HDX Awards dan masuk nominasi BASF Awards. Aibim Ngesti meninggal dunia karena mengalami sebuah kecelakaan parah di jalan tol Jakarta Cikampek. Saat itu tepatnya tanggal 19 Agustus tahun 1995,
Mobil yang mengangkut dirinya beserta keluarga besarnya berangkat dari Kudus, kampung halamannya, menabrak sebuah truk gandeng yang sedang berhenti di bahu jalan, tepatnya di kilometer 42. Selain Abiem, ibunya, adiknya yang masih berumur 6 tahun, sepupunya, serta pamannya bernama Kauswito, yang juga merupakan sekaligus sopir mobil tersebut juga ikut menjadi korban. Mendiang Abiem Ngesti pun diketahui dimakamkan di Desa Kaliputu, Kudus, Jawa Tengah. Selain berita kepergiannya yang begitu kelam, beberapa waktu lalu viral di mana makam dan rumah persemayangan almarhum Abiem Ngesti dikabarkan tidak terurus dan terbengkalai. Hal itu berawal saat sebuah akun TikTok mengupload sebuah video ke aplikasi TikTok tentang keadaan makam dan rumah mendiang Abiem Ngesti. Tak memakan waktu lama, video berdurasi 1 menitan tersebut pun seketika viral dan tak hanya di aplikasi TikTok, tapi juga viral di berbagai laman sosial media. Sejumlah warganet pun banyak yang tak menyangka dan bertanya-tanya kenapa bisa makam sang mendiang bisa seperti itu. Dalam video tersebut terlihat makam sang artis ditumbuhi rerumputan serta tanahnya pun sudah rata. Sementara tak jauh dari makam tersebut tampak pula sebuah rumah diduga rumah persemayangan almarhum yang tidak terurus seperti sudah ditinggal lama. Selain itu banyak pula netizen yang mempertanyakan kemanakah pihak keluarga sang artis sehingga makamnya bisa tidak terawat seperti itu. Netizen juga mempertanyakan para teman-teman dekat mendiang selama hidupnya yang juga terkesan melupakan sang artis begitu saja. Sementara itu tak jauh berbeda dan tak kalah miris, ada penyanyi lain yang juga dibilang bisa bernasib sama. Ia adalah Alda Risma. Merinding. Begini penampakan rumah Alda Risma yang terbengkalai semenjak pemiliknya meninggal secara tragis. Siapa sih yang tidak mengenal sosok penyanyi yang hits di era 90-an, Alda Risma? Lagu-lagunya yang sedap didengar membuat banyak orang terhanyut dalam suasana. Namun di balik lagu-lagunya yang melo ditambah suaranya yang sangat merdu, siapa sangka jika Alda Risma harus meninggalkan dunia ini dengan cara yang tak wajar. Sudah hampir 16 tahun penyanyi cantik Alda Risma meninggalkan hiburan tanah air. Kepergiannya yang sangat tragis pada tanggal 12 Desember tahun 2006 pun membuat geger se-Indonesia khususnya jagat hiburan tanah air. Bahkan kabar kepergian Alda ini pun pernah menjadi bahan pemberitaan sejumlah stasiun televisi tanah air. Bukannya tanpa sebab lain, Alda Risma justru harus meregang nyawa di tangan kekasihnya sendiri bernama Ferry Surya Prakasa dengan 20 bekas suntikan obat terlarang. Sekedar mengingatkan saja bahwa Ferry Surya Prakasa ini tak lain adalah adik kandung aktor senior era 90-an Ferry Salim. Namun anehnya Ferry menyangkal dan mengelak telah menghilangkan nyawa artis Alda Risma. Sebagaimana diketahui, Alda Risma menghembuskan napas terakhirnya di sebuah kamar hotel Grand Menteng nomor 432 Jakarta Timur. Pada mulanya Alda dikabarkan meninggal dunia karena overdosis menggunakan sejumlah obat terlarang. Namun setelah jenazah Alda Risma dilakukan otopsi, terkuaklah jika kematian penyanyi muda multitalenta ini tak lain adalah karena dibunuh. Alda Risma meninggal dunia di usianya yang masih sangat muda, yaitu 24 tahun. Polisi pun menemukan sejumlah alat suntik, alat kontrasepsi, obat penenang, botol infus, hingga beberapa jenis obat-obatan berbentuk kapsul. Alda Risma merupakan seorang penyanyi cantik dan berbakat yang tenar berkat sejumlah lagu-lagu hits seperti Aku Tak Biasa, Patah Jadi Dua, dan masih banyak lainnya. Pasca kepergiannya yang tragis tersebut, rumah Alda Risma di tanah kelahirannya di Bogor dikabarkan sangat terbengkalai. Rumah yang memiliki bangunan bertingkat tersebut pun dibiarkan begitu saja dan sangat menyeramkan. Meski sudah lama tak ditinggali, masih terlihat jelas jejak-jejak dari kemewahan rumah mendiang Alda Risma tersebut. Melansir dari laman YouTube Scary Adventure, berikut merupakan video dan foto-foto rumah Alda Risma yang terbengkalai hingga disebut warganet menyeramkan.